Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuha syabab. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tauhid. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang at-taswir atau menggambar atau melukis. Menggambar atau melukis ini erat kaitannya dengan masalah tauhid. Dan akan kita ketahui setelah kita membahas pada pembahasan di bawah ini. Ayyuha syabab rahimakumullah. Yang dimaksud dengan at-taswir atau menggambar di sini adalah yaitu membuat gambar dengan memahat, melukis dan lain-lainnya. Yaitu membuat gambar dengan tangan, membuat gambar dengan tangan, memahat dengan tangan, melukis dengan tangan dari suatu benda. Ini yang dimaksud dengan menggambar di sini. Ini kalau di sini insya'u suratin binahtin aw rasmin aw nahwi dzalik. Wa la yadkhulu fi dzalika at-taswirul ali kat-taswiril fotografi 'inda jam'in min ahli al-'ilmi li'annahu mujarradu 'aksin lis-suratil qa'imati wa laysa insya'iha. Artinya dengan ini maka gambar fotografi tidak termasuk di dalamnya. Jadi tidak termasuk dalam bab ini. Karena apa? Gambar fotografi atau digital itu pada sebenarnya adalah pantulan atau bayangan suatu benda yang tersimpan. Jadi bayangan suatu benda itu tersimpan dalam media sehingga dia sama persis dengan aslinya. Dan bukan termasuk memulai atau menggambar, melukis atau memahat dengan tangan. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pendapat sebagian para ulama. Nah, jika kita tahu bahwa yang dimaksud dengan menggambar di sini adalah menggambar dengan tangan atau melukis dan memahat dengan tangan, maka hukumnya apa? Hukum menggambar atau melukis. Perlu kalian ketahui, hukum menggambar atau melukis ini ada dua macam. Hukum menggambar atau melukis ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama yaitu sebentar. Yang pertama adalah menggambar sesuatu yang tidak bernyawa. Pertama, menggambar sesuatu yang tidak bernyawa seperti gunung, pepohonan dan lainnya. Hukum menggambar seperti ini adalah boleh dan tidak dilarang. Boleh tidak dilarang. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang bertanya kepada beliau tentang menggambar. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, in kunta la budda fa'ilan, jika kamu memang harus menggambar, fasna'i syajara wa ma la nafsa lahu, maka buatlah atau menggambarlah pepohonan atau benda-benda yang tidak bernyawa. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kullu syai'in laisa fihi ruh, gambarlah segala sesuatu yang tidak ada rohnya. Kullu syai'in laisa fihi ruh, gambarlah sesuatu yang tidak ada rohnya. Nah, ini yang pertama. Ini menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, hukumnya boleh, tidak mengapa. Meskipun itu dengan pahatan, memahat pepohonan di dinding, maka ini hukumnya dibolehkan. Ayo syabab rahmani wa rahimakumullah. Yang kedua yaitu
menggambar sesuatu yang memiliki ruh seperti menggambar manusia dan hewan. Nah, contohnya pengrajin patung dan arca, patung manusia, patung hewan. Yang kedua contohnya adalah memahat lukisan timbul yang ada di dinding atau di batu. Dia bukan 3 dimensi, tapi dia di dinding, tapi lukisannya tersebut timbul dengan dipahat. Yang ketiga, lukisan tangan dari makhluk yang bernyawa. Ini lukisan 2 dimensi. Ini semuanya masuk dalam apa? Menggambar sesuatu yang bernyawa. Nah, hukumnya bagaimana ini? Nah, hukumnya ini perlu kalian pahami dan kalian ketahui. Hukum menggambar seperti ini itu adalah hukumnya muharramun. Dia haram. Hukumnya adalah muharramun, haram, wa huwa min kabairi dzunub, dan dia termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abu Juhaifah. Hadis Abi Juhaifah Aswa'i radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwirin. Artinya dari Abi Juhaifah Aswa'i mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para pelukis. Melaknat para pelukis. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya melaknat para pelukis, yaitu para pelukis makhluk yang bernyawa, baik itu lukisan 2 dimensi, lukisan timbul, maupun memahat arca atau patung. Nah, ini semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jika suatu perbuatan itu dilaknat oleh Rasulullah, maka ketahuilah bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Perbuatan tersebut adalah dosa besar. Demikian juga segala perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka perbuatan tersebut adalah dosa besar. Makanya riba itu termasuk dosa besar. Allah melaknat, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat pemakan riba. Makanya riba dosa besar. Demikian juga melukis makhluk yang bernyawa termasuk dosa besar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW melaknat pelakunya. Ini hadis pertama. Hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis tapi Allah Ta'ala di dalamnya ada ucapan Allah Ta'ala berfirman. Ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti penciptaanku? Orang yang menciptakan suatu ciptaan seperti penciptaanku. Maknanya apa? Maknanya bahwa tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang meniru ciptaan Allah, meniru menciptakan makhluk yang bernyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyakhluqu dzarratan." Ini tantangan dari Allah. Hendaklah dia menciptakan semut kecil. Aw liyakhluqu habbatan, atau menciptakan sebutir biji. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau menciptakan sebutir gandum. Jadi liyakhluqu habbatan, supaya dia atau hendaklah dia menciptakan satu butir biji atau satu butir gandum. Ini tantangan dari Allah. Tentunya manusia tidak akan bisa menciptakan semut kecil atau satu biji gandum. Ini menunjukkan bahwa orang yang melukis makhluk yang bernyawa
dia itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim. Dan perlu kalian ketahui, segala perbuatan kalau dinyatakan sebagai perbuatan yang zalim atau perbuatan yang paling zalim, ini adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa apa? Dosa besar. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita memahami bahwa orang yang menciptakan atau melukis atau memahat makhluk yang bernyawa, dia telah melakukan dosa besar. Jadi dia telah melakukan apa? Dosa besar. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Terus apa kaitannya dengan pelajaran tauhid? Nah, ini kan kelihatannya nggak ada kaitannya dengan pelajaran tauhid. Perhatikan. Al-hikmatu minan nahyi 'anit taswir. Hikmah dari larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Yang pertama, ma fihi isa'atul adabi ma'allahi ta'ala. Orang yang melukis makhluk bernyawa atau memahat makhluk bernyawa, itu orang tidak memiliki adab dan sopan santun di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana orang tidak memiliki adab dan sopan santun di hadapan Allah Ta'ala? Kalau kita nggak memiliki adab di hadapan manusia, kita dicaci maki. Bagaimana kalau nggak punya adab di hadapan Allah? Tentu akan dilempar ke dalam api neraka. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Karena apa? Karena orang yang melukis makhluk yang bernyawa, itu dia telah menandingi Allah Ta'ala, mensejajarkan dirinya dengan penciptaan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu di dalam hadis Abi Hurairah di atas, Allah menyatakan bahwa tidak ada orang yang zalim, atau tidak ada orang yang lebih zalim daripada siapa? Orang yang melukis. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada pelukis yang menyerupai penciptaan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, menggambar adalah celah kepada perbuatan syirik. Nah, ini hikmah yang kedua. Ini perlu kalian perhatikan. Kaitan dan hubungannya menggambar dengan pelajaran tauhid. Bahwa menggambar dan melukis makhluk yang bernyawa itu menjadi sebab dan celah terjadinya perbuatan syirik. Karena apa? Karena setan selalu menggoda manusia supaya apa? Supaya memuja dan menyembah gambar berhala. Karena gambar berhala pula kesyirikan pertama kali terjadi pada umat manusia. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Mereka melukis atau memahat orang-orang soleh ketika memahat orang-orang soleh. Ketika ilmu berkurang, nah, di sini tertulis afan ya, tertulis salah ini tolong dibetulkan. Ketika ilmu berkurang, jadi manusia sudah banyak yang bodoh, setan mulai membisikkan supaya apa? Supaya memuja berhala tersebut dan menyembahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bahwa gambar bernyawa, patung arca bernyawa adalah sebab terjadinya kesyirikan. Sebab terjadinya apa? Kesyirikan. Oleh sebab itu, ini disinggung dalam pelajaran tauhid. Karena pelajaran tauhid itu apa? Mempelajari semua tentang tauhid dan syirik serta sebab-sebabnya. Nah, termasuk diantara sebab terjadinya kesyirikan adalah apa? Menggambar dan memahat patung yang makhluk yang bernyawa. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah diharamkannya menggambar bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Perhatikan. Rumah yang di dalamnya ada gambar. Nah, dalilnya apa? Yaitu hadis Abu Talhah. An Abu Talhah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yaqul. Abu Talha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil. Muttafaqun alaih. Bahwa para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar lukisan atau berhala. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalian perhatikan, ini malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambar dan anjing, hewan anjing. Nah, ini kalau malaikat tidak mau masuk rumah, ini menunjukkan bahwa rumah tersebut apa? Gelap. Ini ada orang yang bergurau dan mengejek tentang haramnya menggambar. Mereka mengatakan apa? Wah, enak kalau rumah gak dimasuki malaikat, malaikat maut gak gelem masuk, ya gak mati-mati, umurnya panjang. Dengan mengatakan seperti itu, dengan mengejek, maka perlu kalian ketahui bahwa orang yang mengejek seperti itu, dia telah melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang sangat keras. Itu termasuk perbuatan dosa besar. Nah, malaikat yang tidak mau masuk rumah karena adanya gambar atau hewan anjing, itu adalah malaikat apa? Yang membawa rahmat, malaikat yang membawa petunjuk, malaikat yang menuntun. Jika malaikat yang menuntun, yang memberi cahaya ke dalam rumah itu pergi, maka rumah tersebut otomatis akan gelap. Jika rumah gelap, maka tempat itu adalah tempat yang paling disukai dan dicintai, disenangi oleh setan. Kalau rumah tidak ada malaikatnya, setan yang masuk. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hikmah-hikmah dilarangnya menggambar. Terkhusus hikmah yang kedua, bahwa menggambar makhluk yang bernyawa itu adalah sebab terjadinya syirik pertama kali pada umat manusia. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini kita telah menyelesaikan pelajaran kita dari pelajaran tauhid. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.